Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Rudy adalah seorang tukang ojek yang biasa mangkal di pinggiran kota. Malam itu hujan rintik-rintik turun dan jam menunjukkan pukul 11 malam. Rudy sedang bersiap untuk pulang ketika seorang pria tua berbaju lusuh mendekatinya. "Mas, bisa antar saya ke kampung Pagar Alam?" Suara pria itu serak dan datar. Rudy berpikir sejenak. Ia pernah mendengar nama kampung itu, tapi setahunya tempat itu sudah lama ditinggalkan. Namun, karena butuh uang tambahan, ia pun mengiyakan. Setelah pria itu naik, perjalanan dimulai. Jalanan semakin sepi dan kabut mulai turun. Anehnya, meskipun Rudy mengikuti rute yang benar, jalan terasa terlalu panjang. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gerbang kayu tua yang sudah ditumbuhi lumut. Di atas gerbang itu tergantung kain-kain hitam kusam yang berkibar tertiup angin. "Sudah sampai," kata pria tua itu, turun dari motor. Saat Rudy menoleh untuk meminta ongkos, pria itu sudah menghilang. Hanya ada suara desiran angin dan bunyi burung hantu di kejauhan. Jantung Rudy mulai berdegup lebih cepat. Dengan perasaan was-was, Rudy melangkah masuk ke kampung itu. Anehnya, semua rumah di sana terlihat masih utuh, meskipun kampung itu dikatakan telah lama kosong. Jalanan terasa basah, seolah baru saja diguyur hujan deras, meski tak ada tetes air yang turun. Di tengah kampung, Rudy melihat seorang perempuan berambut panjang duduk di depan rumah. Wajahnya tertutup rambut dan ia seperti menggendong sesuatu. "Bu, permisi. Ini kampung Pagar Alam?" tanya Rudy. Suaranya bergetar. Perempuan itu perlahan menoleh dan saat wajahnya terlihat, bukan wajah manusia. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala, dan mulutnya menyeringai lebar dengan gigi tajam yang meneteskan darah. Rudy mundur selangkah. Lalu, dari dalam rumah-rumah di sekitarnya, sosok-sosok hitam berambut panjang mulai keluar, bergerak mendekat. Gundurwo. Rudy telah masuk ke kampung mereka. Tanpa pikir panjang, Rudy berlari ke motornya dan mencoba menyalakannya. Namun, motor itu mati total. Suara napas berat terdengar dari belakangnya. Saat ia menoleh, sosok raksasa hitam berbulu lebat berdiri tepat di belakangnya, menatap dengan mata merah bersinar. "Manusia, sudah lama kami menunggu. Dagingmu harum." Tangan besar berbulu itu terangkat, siap meraih Rudy. Dengan panik, Rudy berlari ke arah hutan di pinggir kampung. Kakinya terus melangkah tanpa arah, melewati pohon-pohon besar yang seolah memiliki mata yang mengawasinya. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah sungai kecil. Di tepi sungai itu, seorang wanita muda berdiri dengan pakaian serba putih. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Lari ke air. Mereka tidak bisa masuk ke air," bisiknya. Tanpa berpikir panjang, Rudy melompat ke dalam sungai. Saat tubuhnya tenggelam dalam arus, ia mendengar jeritan melengking dari balik pepohonan. Rudy terbangun dengan tubuh basah kuyup. Ia masih di pinggir sungai, tapi kini suasana sudah berbeda. Tidak ada kabut, tidak ada rumah, tidak ada kampung.
hanya pepohonan rimbun dan suara jangkrik di malam hari. Motornya tergeletak di dekatnya, utuh seperti semula. Tanpa membuang waktu, Rudi menyalakan motor dan melaju sekencang mungkin, meninggalkan tempat itu. Saat ia kembali ke kota, ia menceritakan semua yang dialaminya. Namun, tidak ada yang percaya. Kampung Pagar Alam? Itu bukan kampung biasa, Mas, kata seorang pria tua di warung kopi. Itu kampung arwah. Siapapun yang tersesat ke sana, pasti tak akan kembali. Rudi hanya bisa diam. Namun, satu hal yang membuatnya tidak bisa tidur selama berminggu-minggu. Saat ia pulang malam itu, di dalam kantong jaketnya, ia menemukan sehelai rambut panjang berbau anyir. Dan sejak saat itu, ia merasa ada yang selalu mengikutinya di dalam bayangan. Dahulu di sudut hutan terpencil, ada sebuah kampung bernama Kampung Pagar Alam. Kampung ini tidak seperti desa-desa pada umumnya. Meskipun tampak makmur dari luar, di dalamnya tersembunyi rahasia kelam yang membuatnya dihapus dari peta dan dilupakan oleh dunia. Penduduk kampung ini dikenal dengan ilmu hitam. Mereka bukan hanya mempraktikkan pesugihan, tetapi juga memelihara makhluk astral sebagai penjaga dan pelayan. Ritual-ritual pengorbanan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun, segala sesuatu yang didasarkan pada darah dan kutukan pasti akan berakhir dengan kehancuran. Dikisahkan, pemimpin kampung ini adalah seorang dukun sakti bernama Ki Waskita, pria tua dengan mata tajam dan suara yang berat. Ia adalah pemimpin yang disegani dan ditakuti. Penduduknya hidup dalam kemewahan berkat pesugihan yang mereka lakukan. Namun, untuk mempertahankan kekayaan itu, setiap tahun mereka harus menyediakan tumbal manusia kepada makhluk yang mereka sembah. Gundorwo Ranjangga, sesosok iblis bertubuh besar dengan mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Tidak ada yang berani melawan tradisi ini. Setiap kali bulan purnama besar muncul, satu orang akan menghilang. Biasanya anak-anak, gadis muda, atau pendatang yang tersesat. Dan malam itu tibalah saatnya ritual yang paling mengerikan. Malam itu Ki Waskita bersama para tetua kampung bersiap di altar besar di tengah hutan. Seorang gadis muda berusia 17 tahun bernama Sri telah dipilih sebagai tumbal berikutnya. Sri menangis, tubuhnya gemetar. Namun, tangisan dan jeritannya tenggelam dalam suara genderang yang dimainkan oleh penduduk kampung. Di tengah ritual, api unggun tiba-tiba membesar dan suara tawa menggelegar terdengar dari dalam kegelapan. Sosok Gundorwo Ranjangga muncul dari balik pepohonan, siap menjemput tumbalnya. Namun, malam itu berbeda. Sri, dalam ketakutan dan kemarahan, mengutuk semua orang di sana. Ia bukan gadis biasa. Darah yang mengalir dalam tubuhnya berasal dari keturunan leluhur yang suci, dan darah itu tidak bisa dikorbankan sembarangan. Saat pisau hampir menembus dadanya, angin kencang berhembus dan jeritan menggema di seluruh kampung. Langit berubah merah dan tanah berguncang. Penduduk yang hadir melihat sesuatu yang mengerikan. Makhluk-makhluk hitam keluar dari tanah, mencabik-cabik mereka satu persatu. Ki Waskita mencoba melarikan diri, tetapi sesuatu menariknya ke dalam bayangan. Jeritannya menggema dan ia hilang tanpa jejak. Dalam semalam, seluruh kampung lenyap dari dunia nyata. Sejak malam itu, Kampung Pagar Alam tidak pernah ditemukan lagi. Namun, bagi mereka yang tersesat di hutan, mereka tetap bisa melihatnya. Kampung itu masih ada, tapi kini berada di dimensi lain. Penduduknya masih ada, tapi mereka bukan lagi manusia. Mereka menjadi makhluk bayangan, roh-roh penasaran yang selamanya terperangkap dalam kutukan. Dan pemimpin mereka adalah Gundorwo Ranjangga, yang kini berkuasa penuh atas kampung tersebut. Siapapun yang tanpa sengaja memasuki kampung Gundorwo
mereka tidak akan pernah keluar dengan selamat. Ada dua kemungkinan. Mereka menjadi bagian dari kampung itu. Tubuh mereka menghilang dari dunia nyata, dan jiwa mereka selamanya tersesat di sana. Mereka berhasil keluar, tetapi dengan harga yang sangat mengerikan. Mereka akan dihantui, dirasuki, atau bahkan ditemukan mati dalam kondisi mengenaskan. Hingga kini, tidak ada yang tahu di mana sebenarnya kampung ini berada. Namun, bagi mereka yang berkendara malam melewati hutan terpencil, kadang mereka melihat gerbang kayu tua yang dipenuhi lumut. Dan jika ada seseorang berbaju lusuh yang meminta tumpangan, jangan pernah berhenti, karena sekali kamu masuk ke kampung Gundorwo, kamu tidak akan bisa kembali. Malam itu, Rudi mengendarai motornya seorang diri. Ia baru saja mengantarkan penumpang terakhir dan ingin segera pulang. Jalanan gelap hanya diterangi lampu motor yang redup. Udara terasa aneh, terlalu sunyi, bahkan suara jangkrik pun menghilang. Saat itulah ia melihat sesuatu di pinggir jalan. Seorang wanita berpakaian lusuh berdiri di sana. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. "Tolong bang, saya tersesat," suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Rudi ragu. Tidak ada rumah, tidak ada desa di sekitar sini. Bagaimana mungkin ada orang di tengah hutan seperti ini? Namun, rasa iba mengalahkan nalarnya. Ia mengangguk, dan wanita itu naik ke jok belakang. "Dek, rumahnya di mana?" tanya Rudi. Wanita itu tidak langsung menjawab. Suaranya lirih, hampir seperti bergema. "Di depan, lurus saja." Rudi menelan ludah. Ada sesuatu yang sangat salah. Setiap kali ia melirik kaca spion, wanita itu tampak lebih dekat. Lebih dekat. Hingga wajahnya seakan menempel di bahunya. Bulu kuduknya berdiri. Saat itulah Rudi melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Di depan, di tengah jalan, terdapat gerbang kayu besar yang dipenuhi lumut. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah melihat gerbang itu sebelumnya. Seharusnya Rudi berbalik arah. Seharusnya ia tidak melewati gerbang itu. Namun, tubuhnya seperti kehilangan kendali. Tangannya bergetar, tetapi gas tetap ia pelintir. Begitu melewati gerbang, semua berubah. Jalan aspal kini menjadi tanah berbatu. Pepohonan lebih lebat dan udara lebih dingin. Rumah-rumah tua berdiri di kiri dan kanan, tetapi tampak terbengkalai. Kampung ini tidak ada dalam peta. Rudi menoleh ke belakang. Wanita itu sudah tidak ada. Namun, suara bisikan terdengar dari segala arah. "Kamu sudah masuk. Kamu tidak bisa keluar." Rudi mencengkram setang erat-erat. Ia harus pergi dari tempat ini. Namun, saat ia berusaha memutar balik, jalan di belakangnya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah rumah-rumah kosong dan kegelapan yang terasa semakin mendekat. Di kejauhan, sosok tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri di tengah jalan, menatapnya. Gundorwo Ranjangga telah menemuinya. Rudi berusaha mengendalikan rasa takutnya. Ia mengingat satu hal, jangan pernah menatap mata makhluk itu. Ia menunduk, membelokkan motor, dan tancap gas secepat mungkin. Namun, suara langkah kaki berat menggema di belakangnya. Deng, deng, deng. Setiap langkah makhluk itu menggetarkan tanah. Rudi bisa merasakan napas panas di tengkuknya, bisa mendengar suara serak berbisik tepat di telinganya. "Kau tidak akan bisa lari." Tiba-tiba di tengah jalan muncul bayangan hitam. Sosok itu adalah Ki Waskita. Wajahnya separuh membusuk, matanya hitam kelam. "Kenapa kau datang ke sini?" Suaranya bergema. Rudi mengerem mendadak, jantungnya berdegup kencang. Saya tidak sengaja," teriaknya. Ki Waskita menyeringai. "Maka kau harus menerima hukumannya." Tangan kurusnya menggapai Rudi, dan dalam sekejap, segala sesuatu di sekitar menghilang dalam kegelapan. Saat Rudi membuka mata, ia masih di atas motornya. Namun, ia sudah tidak berada di kampung itu lagi.
ia kembali ke jalanan semula, tetapi tubuhnya lemas, matanya kosong. Ia merasa hampa, seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Dan ketika ia melihat ke kaca spion, bayangannya sudah tidak ada. Sejak malam itu, Rudy tidak pernah sama lagi. Orang-orang melihatnya sering berbicara sendiri, tertawa tanpa alasan, atau tiba-tiba menangis ketakutan. Hingga akhirnya 3 bulan kemudian, ia ditemukan tewas tergantung di kamarnya. Yang paling mengerikan, di dinding kamar ada tulisan merah menyala, "Aku masih di sini dan aku menunggumu." Kampung itu tetap ada, tersembunyi di dimensi lain. Terkadang, gerbangnya muncul bagi mereka yang tersesat di jalanan sepi. Jika kau menemukannya, jangan pernah masuk. Dan jika ada wanita lusuh meminta tumpangan, jangan berhenti. Karena begitu kau melintasi gerbang itu, tidak ada jalan kembali. 3 bulan setelah kematian Rudy, seorang tukang ojek lain bernama Dimas mengalami kejadian serupa. Malam itu ia sedang mencari penumpang terakhir sebelum pulang. Jalanan gelap, udara dingin menusuk kulit, dan perasaan tidak enak mulai merayapi pikirannya. Lalu, di tepi jalan ia melihat seorang wanita berdiri di sana. Rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya gemetar seperti kedinginan. Dimas berhenti. "Mau kemana, Mbak?" tanyanya dengan suara ragu. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajah yang tidak asing. Itu adalah wanita yang sama yang pernah menumpang motor Rudy sebelum ia menghilang. Namun, Dimas tidak tahu itu. Saya tersesat, Bang. Tolong antarkan saya pulang." Suaranya lirih, terdengar seperti gema yang datang dari dalam sumur tua. Dimas merinding. Ada yang salah. Namun, ia menepis pikirannya. "Ya udah, naik aja, Mbak." Begitu wanita itu naik, Dimas merasa tubuhnya semakin berat. Motor yang biasanya melaju ringan kini terasa seperti membawa beban berlipat ganda. Ia melihat ke spion. Wanita itu tersenyum, dan yang lebih mengerikan, matanya hitam pekat. Dimas menelan ludah, tiba-tiba ingin membatalkan perjalanan ini, tapi terlambat. Di depannya gerbang itu muncul kembali. Gerbang kayu tua itu berdiri tegak di tengah jalan, tertutup lumut dan bau anyir darah. Dimas ingin berbalik arah, tetapi tangannya gemetar. Motor terus berjalan, seolah ada kekuatan yang menariknya masuk. Begitu melewati gerbang, segalanya berubah. Jalanan menjadi lebih gelap, udara lebih berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Bisikan-bisikan menggema di telinganya. "Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa kamu membawa dia kembali?" Dimas merinding. "Apa maksudnya?" pikirnya. Wanita di belakangnya mulai tertawa. Perlahan suaranya berubah menjadi suara laki-laki tua. "Akhirnya ada yang menggantikanku." Tiba-tiba tangan kurus berwarna hitam pekat muncul dari belakang dan mencengkeram pundak Dimas. Kulitnya dingin seperti es. Dimas menjerit, mencoba melepaskan diri. Motor oleng, menabrak sesuatu, dan ia terpental ke tanah. Kepalanya berdenyut, darah mengalir dari pelipisnya. Namun, ketika ia membuka mata, ia sudah tidak berada di jalanan biasa. Di sekelilingnya, puluhan sosok tinggi besar dengan mata merah menyala mengelilinginya. Kampung Gundurwo telah menyambut tamu baru. Dimas berusaha berdiri, tetapi kakinya terasa berat, seperti tertanam di tanah. Salah satu makhluk besar itu mendekatinya. Giginya tajam, kulitnya hitam berbulu, dan bau busuk menyengat dari tubuhnya. "Kau sudah menggantikan dia." Dimas ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Tangannya mulai berubah. Kulitnya menghitam, kukunya memanjang. Ia melihat bayangannya di tanah. Bentuknya tidak lagi manusia. Dimas mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa mati rasa. Dan akhirnya, ia hanya bisa pasrah saat tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi bagian dari mereka.
Keesokan harinya, motor Dimas ditemukan di pinggir jalan. Mesinnya masih menyala. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Orang-orang mulai berbisik-bisik, mengingat kejadian yang sama menimpa Rudi beberapa bulan lalu. Malam itu, seorang tukang ojek lain yang kebetulan lewat di tempat yang sama, melihat seseorang berdiri di tepi jalan. Seorang pria berpakaian lusuh, kulitnya pucat, dengan mata kosong menatap lurus ke depan. "Bang, bisa antar saya pulang?" Suara pria itu terdengar serak dan menggema, seolah berasal dari dalam tanah. Tukang ojek itu merinding. Dan ketika ia melihat wajah pria itu dengan jelas, itu adalah Dimas. Tetapi senyumnya lebih lebar, lebih mengerikan, lebih haus akan korban baru. Jika kau seorang tukang ojek dan melewati jalan sepi di tengah malam, jika kau melihat seseorang berdiri di pinggir jalan dengan wajah kosong dan suara bergetar, jangan berhenti, jangan lihat ke arahnya, dan jangan pernah mengantarnya. Karena begitu kau masuk ke dalam kampung Gundurwo, kau tidak akan pernah kembali.